Selamat siang, ini Viti 338. Saya menulis buku yang berjudul Kaleidoskop Nusantara. Ini covernya. Jadi kira-kira intinya itu begini, bahwa untuk melihat masa depan Indonesia, kita harus menapak tilas masa lalu. Artinya apa? Dilihat dari sejarah, masuknya VOC ke Indonesia itu bareng dengan masuknya Mataram. Jadi Panembahan Senopati itu eranya bareng dengan masa masuknya VOC. Panembahan Senopati itu dari Pajang ya, dekat Solo, tapi VOC dari Batavia, tapi ketemu nanti. Dan prinsipnya VOC sama dengan British Empire di India. Mereka mewarisi kerajaan Islam. Jadi waktu Inggris masuk ke India itu mewarisi kerajaan Islam. Sama dengan VOC di Indonesia itu masuk itu bisa berkuasa bareng bersamaan dengan Mataram. Nah, kedepannya itu apa? Kedepannya bahwa metamorfosis VOC itu menjadi World Bank. Jadi, dasarnya pendirian World Bank itu adalah sistem bank sentral The Java's Bank milik Hindia Belanda. Artinya, negara-negara itu sekarang disusun berdasarkan otoritas moneter World Bank yang dulunya bernama The Java's Bank. Artinya apa? Artinya bahwa pendirian sebuah negara itu dimulai dari penjaminan personal guarantee. Dan pendirian Republik Indonesia itu dari perjanjian Renville. Itu adalah personal guarantee yang diberikan kepada mandataris MPR Soekarno. Perjanjian tersebut kemudian direvisi tahun 73, yaitu pemberian mandat kepada mandataris MPR Soeharto. Yang jadi masalah adalah akad tersebut, personal guarantee kepada jaminan mandataris MPR Soeharto, mati tahun 93. Dan sejak itu Indonesia ini acak-acakan. Nah, Kepres yang didasarkan dari akad Soeharto tersebut adalah Kepres nomor 59 tahun 72. Kepres tersebut sudah mati, tetapi oleh SBY itu diacak-acak lagi dan di-abuse sampai sekarang menjadi Kepres tahun 59 tahun 72 itu adalah mengatur tentang utang offshore, utang luar negeri BUMN. Itu diatur oleh Kepres itu. Tapi akad penjaminan personal guarantee kepada Soeharto itu berhenti. Soeharto juga udah mati. Oleh karena itu, akibat dari abuse dari Kepres nomor 59 tahun 72 tersebut, Amerika itu mengalami inflasi tinggi, the Fed itu bunganya sampai 6%, dan kredit rating Amerika itu pernah turun dari AAA menjadi AA+. Itu celaka bagi otoritas World Bank. Oleh karena itu, oleh Amerika dilakukan perang shadow banking China. Itulah makanya kenapa Indonesia itu terkena dampaknya. Akhirnya Sri Mulyani dikebukin di Washington, dan sekarang kita kembali kepada aturan moneter World Bank. Nah, kedepannya bagaimana? Kedepannya ya Kepres nomor 59 tahun 72 itu udah obsolete dan harus diganti. Ganti yang baru. Artinya, bagaimana prosesnya adalah pertama bahwa BUMN atau Danantara itu menerima dulu dana investasi 2.000 triliun dari bunganya IGGI. Itu dulu.
Kalau mau, kita laksanakan proses investasi oleh Danantara sebesar, atau dibilang jaminan investasi oleh Danantara sebesar 2.000 triliun tiap tahun. Itu dulu. Kedua, baru kemudian kita bisa membuka jaminan utang negara sebesar 10.000 triliun kepada World Bank. Itu Kepres nomor 59 tahun 72 itu dulu yang harus dikoreksi. Artinya, utang gelap Cina itu yang dilakukan oleh 3 bank negara itu harus dihentikan. Kira-kira demikian.